Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 BIP Praktikum Penginderaan Jauh 2 dengan anggota saya sendiri Nail Alvina, Faras Apin Santosa, Fahri Rizky, Prilia Revi, dan Naila Salsabila Zumika. Di sini kami akan membuat video tutorial bagaimana pengolahan band rasio dan cloud masking menggunakan Google Earth. Untuk pengolahannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk langkah yang pertama, sebelum kita mengolah, buka Google Earth Engine seperti yang tampak pada layar samping, lalu ke platform, kode editor. Nah, setelah muncul layar seperti berikut, pertama-tama kita harus input file SHP dulu untuk wilayah yang akan kita olah nantinya. Di Asset, New, lalu pilih Save Files, kita cari SHP-nya. Open. Yuk, upload. Udah upload. Lalu untuk berikutnya kita perlu memanggil citra yang akan digunakan sebagai acuan ini. Nah, begini tampilan ketika sudah mengupload SHP-nya. Lalu kemudian di Asset, kita belum melihat seperti ini untuk SHP-nya. Nah, sudah tampil. Kita klik import. Kemudian langsung kita input citranya. Nah, kemudian kita pilih input citranya. Nah, di sini tulisannya Far 18 sama dengan Image Collection karena kita menggunakan Landsat. Nah, kita pakai Landsat dengan pakainya S8, C08, C02, T1, L2. Nah, pada codingan yang baris pertama ini kita masukkan citra Landsat 8 yang dimana kami milih Landsat 8 dengan level 2, ini channel 2-nya. Dikarenakan level 2 itu sudah memerlukan citra yang sudah terkoreksi radiometrik dan atmosferik. Jadi lebih baik daripada 1. Lalu yang kedua ini ada VAR visualisasi sama dengan bench SR B4, B3, dan B2 dengan maksimal 0,1. Di sini adalah pengaturan visualisasi untuk citra true color-nya. Jangan memilih band merah, band hijau, band biru, serta menentukan nilai minimum dan maksimum untuk meningkatkan kontras dari citra yang tersebut. Lalu kita input lagi codingannya. Yang ketiga itu var i8 table sama dengan 18 filter bounds table. Nah, di sini itu kita codingan filter bounds itu digunakan untuk memfilter citra Landsat 8 yang berdasarkan atas batas wilayah tertentu. Yang dimana batas kita memiliki variabel yaitu table yang bisa mendefinisikan dari wilayah kabupaten atau kota yang kita pilih. Di sini kita menggunakan Magelang. Tuh. Lalu yang keempat, nah, untuk yang keempat di sini adalah kita ingin filter berdasarkan waktunya. Jadi var 11 table date sama dengan 11 table filter date-nya 2015 61 dan 2015 84. Nah, di sini kita memfilter citra Landsat 8 berdasarkan rentang waktu yang kita mau. Jadi kita tuh mau milihnya di antara 1 Juni 2015 hingga 4 Agustus 2015. Jadi kita print untuk menampilkannya. Kita tinggal run.
Nah, sekarang kita masuk ke sesi pengolahan code masking. Tetapi sebelum kita mengolah code masking, kita harus memasukkan codingan, yaitu var non-mask sama dengan short clip table. Sama dengan map at layer non-mask min 8319,74 dan maksimal 20163,26 dengan band SRB4, SRB3, SRB2 non-masking. Nah, di sini kita menampilkan citra tanpa masking pada peta dengan menentukan rentang nilai dari band yang akan divisualisasikan. Nah, sekarang kita akan melakukan code masking pada citra lensa 8 dengan memasukkan coding var masking sama dengan function img var cloud shadow bitmask 1 kurang dari 3, var cloud shadow mask 1 kurang dari 5, var qa img select qa pixel var mask shadow qa bitwise and cloud shadow bitmask eq 0, var mask cloud qa bitwise and cloud shadow mask eq 0, var mask shadow and mask code return img update mask var f8 clear 11 table date short code coverland map masking median. Jadi cloud masking ini menggunakan QA pixel yang memiliki informasi data awan dalam menjalankan algoritmanya, yang dimana cloud shadow bitmask merupakan representasi bitmask dari bit ketiga dalam band quality assessment atau QA pixel citra lensa 8. Coding ini digunakan untuk mengidentifikasi bayangan awan, kemudian cloud shadow mask yang adalah representasi dari bitmask dari bit kelima dalam band QA pixel citra lensa 8. Dilanjutkan dengan melakukan sortir citra dari tanggal yang sudah dipilih di awal berdasarkan cloud coverland, yaitu presentasi tutupan awan di permukaan bumi dengan nilai rata-rata. Selanjutnya melakukan scaling factor dengan memasukkan coding var scale sama dengan function apply scale factor image var optical band image select SRB multiply at 0,2 var thermal band image select STB multiply 0,0034 at 149,0 return image at band optical band null true at band thermal band null true. Nah, jadi scaling factor ini mengacu pada faktor yang digunakan untuk mengubah nilai piksel dalam data citra menjadi nilai yang lebih bermakna atau representatif dalam unit yang diinginkan. Scaling factor diperlukan untuk memetakan nilai dalam citra ke unit yang lebih relevan. Scaling factor terdapat dua macam, yaitu optik dan thermal. Selanjutnya, kita akan melakukan klip citra lensa 8 dengan memasukkan codingan var L8 clip sama dengan L8 clear clip table dengan membatasi citra hasil masking ke wilayah yang telah ditentukan. Var L8 scale sama dengan scale L8 clip, var composite L8 scale, var composite to float. Di sini menyusun komposisi citra yang telah di-scaling dan mengkonversi ke tipe data floating point. Lalu selanjutnya adalah display citra true color dengan menambahkan coding map at layer composite visualisasi komposit warna nyata. Di sini untuk menambahkan lapisan citra true color ke peta dengan pengaturan visualisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir merupakan proses pendefinisian band dengan melakukan codingan berupa var swir sama dengan composite select SRB6, varnir composite select SRB5, varet composite select SRB4, var green composite select SRB3. Di sini untuk mendefinisikan variabel untuk setiap band citra seperti band 6 yang merupakan swir, band 5 yang merupakan nir, dan band 4 yang merupakan merah, dan band 3 yang merupakan green atau hijau.
Selanjutnya adalah pengolahan band ratio, yang mana akan mengolah untuk NDVI. Untuk rumusnya sendiri ada var NDVI sama dengan near subtract red divide near add red, yang mana skrip di atas itu merupakan rumus yang digunakan untuk melakukan NDVI, yaitu near min red dibagi near plus red, yang merupakan rumus untuk mencari NDVI. Terus untuk selanjutnya ada var NDVI sama dengan NDVI clip table untuk membatasi data NDVI ke wilayah yang ditentukan di dalam table. Dan selanjutnya ada var NDVI 2 sama dengan double E image 1, di mana titik where NDVI GT min 1 and NDVI ITE 0,03,2, where NDVI GT 0,03 and NDVI ITE 0,15,3, where NDVI GT 0,15 and NDVI ITE 0,25,4, where NDVI GT 0,25 and NDVI ITE 0,35,5, where NDVI GT 0,35 and NDVI ITE 1,6, yang mana skrip di atas digunakan untuk mengklasifikasikan NDVI itu ke dalam 5 kategori menggunakan metode where pembagian hasilnya disimpan dalam variabel NDVI. Kemudian ada var NDVI 2 sama dengan NDVI 2 clip table. Seperti langkah sebelumnya, hasil klasifikasi NDVI kemudian itu dipotong atau diklip sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan dalam label. Ada map add layer NDVI 2 min titik 2 max titik 26 palette. Terus ada warna red, yellow, orange, green, dark green, klasifikasi NDVI, di mana untuk menambahkan layer hasil klasifikasi NDVI ke dalam peta dengan dengan nilai min max adalah banyaknya kelas yang dikategorikan, lalu palette warna tertentu untuk menunjukkan warna setiap kelasnya. Untuk memasukkan ke dalam legenda dengan rumus var legend title sama dengan UI label, value NDVI legend, style, terus with font weight-nya bold, font size-nya 18, margin 0, 04 px 0, padding-nya 0, terus legend, add legend title. Skrip di atas itu merupakan untuk pengaturan menambahkan judul NDVI legend pada panel. Terus untuk rumus selanjutnya ada var max row sama dengan function color label, var color box sama dengan UI label, style, background color, padding, P28px, marginnya 0, 0, 4 px 0. Yang mana skrip di atas itu merupakan pengaturan untuk menambahkan tabel pada panel. Terus ada var description sama dengan UI label, value-nya label, style margin-nya 0, 4-nya color box description, layout, UI, panel, layout, flow, dalam kurung horizontal. Legend, titik add, macro, red itu untuk non vegetasi, terus legend, titik add, macro, yellow untuk vegetasi yang sangat rendah, legend, titik add, macro, orange untuk vegetasi yang rendah, legend, titik add, macro, green untuk vegetasi sedang, legend, titik add, macro, dark green untuk vegetasi yang tinggi. Jadi fungsi untuk macro itu sendiri digunakan untuk membuat sistem untuk membuat setiap baris dalam legenda dengan warna dan label yang sesuai pada baris-baris tersebut ditambahkan di dalam panel legenda yang ada di skrip data. Dan untuk lanjut ke selanjutnya itu ada add to legend to map. Ada map titik add legend, yang mana panel legenda ditambahkan ke peta untuk memberikan informasi visual tentang makna warna yang digunakan dalam klasifikasi NDVI. Untuk yang selanjutnya adalah pengolahan band ratio NDVI dengan rumus var NDVI sama dengan sphere.subtract near.divide sphere.add near.
Skrip di atas merupakan rumus yang digunakan untuk melakukan NDVI, yaitu dengan mengurangkan band inframerah pendek, gelombang panjang atau FLIR, dan band inframerah dekat atau NIR, dan kemudian membagi jumlahnya dengan penjumlahan kedua band tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah rumus var NDVI sama dengan NDVI.clip table, di mana hasil perhitungan NDVI diklip atau dipotong ke wilayah yang ditentukan dalam tabel. Rumus yang selanjutnya adalah var NDVI 2 sama dengan EE.image1, where NDVI.gtmin1 and NDVI.ite 0,2, where NDVI.gt0 and NDVI.ite 0,1,3, where NDVI.gt 0.1 and NDVI.ite 0.2,4, where NDVI.gt 0.2 and NDVI.ite 0.3,5. Sama seperti NDVI, pembagian NDVI juga diklasifikasikan dalam 4 kategori dengan menggunakan metode WHERE, di mana nilai -1 sampai 0 merupakan daerah non-pemukiman, 0 sampai 0,1 merupakan daerah pemukiman rendah, nilai 0,1 sampai 0,2 merupakan daerah pemukiman rapat, dan yang terakhir 0,2 sampai 0,3 merupakan nilai untuk mendefinisikan pemukiman yang sangat rapat. Nilai NDVI yang berbeda akan diubah menjadi nilai kelas yang sesuai dan hasilnya disimpan dalam variabel NDVI 2. Untuk yang selanjutnya adalah rumus var NDVI 2 sama dengan NDVI 2.clip table, di mana hasil klasifikasi NDVI kemudian dipotong atau diklip sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam tabel. Rumus yang selanjutnya adalah map.addLayer NDVI 2, min 2, max 5, palet, warna green, yellow, orange, dan red. Klasifikasi NDVI. Rumus tersebut digunakan pada layer hasil klasifikasi NDVI untuk ditambahkan ke peta dengan palet warna tertentu untuk menunjukkan setiap kelas. Yang selanjutnya adalah untuk membuat legenda pada NDVI dengan memasukkan rumus _2 define the NDVI legend, var NDVI legend sama dengan UI.panel, style, position, bottom left, dan padding 8px, 15px, kurung tutup. Skrip panel UI dibuat untuk menampung elemen-elemen dari legenda NDVI. Panel ini akan ditempatkan di bagian bawah kiri peta. Yang selanjutnya adalah rumus var NDVI legend title sama dengan UI label, kurung buka value NDVI legend, style, font big, bold, font size 18px, margin 0, 0, 4px, 0, dan paddingnya 0, kurung tutup. NDVI legend dot add NDVI legend title, di mana rumus di atas merupakan sebuah label dengan judul NDVI Legend yang ditambahkan di dalam panel legenda NDVI. Untuk yang selanjutnya adalah rumus var make NDVI row sama dengan function, kurung buka color, label, kurung buka var NDVI color box sama dengan UI label, kurung buka style, kurung buka background color, padding 8px, margin 0, 0, 4px, 0, kurung tutup. Var NDVI description sama dengan UI label, kurung buka value, label, style, kurung buka margin sama dengan 0, 0, 4px, 6px, kurung tutup. Lalu kemudian return UI panel, kurung buka widget, kurung buka NDVI color box, NDVI description, kurung tutup, layout, _2 UI panel, layout flow, horizontal, kurung tutup, NDVI legend dot add, kurung buka make NDVI row, green, non pemukiman, NDVI legend add make NDVI row, yellow, untuk pemukiman jarang, NDVI legend dot add make NDVI row orange untuk pemukiman rapat, dan NDVI legend dot add make NDVI row
red untuk pemukiman sangat rapat. Fungsi macro digunakan untuk membuat setiap garis dalam legenda dengan warna dan label yang sesuai, dan garis-garis tersebut ditambahkan ke dalam panel legenda NDVI. Lalu untuk rumus yang selanjutnya adalah garis 2, add the NDVI legend to the map.add NDVI legend. Rumus di atas merupakan panel legenda NDVI yang ditambahkan ke peta untuk memberikan informasi visual tentang makna warna yang digunakan dalam klasifikasi NDVI. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya adalah NDVI. Jadi kita bahas dulu. Di sini var NDVI sama dengan, jadi rumusnya NDVI itu green kurang near dibagi green tambahkan near. Jadi di sini dituliskan green dot subtract near dot divide green at near. Lalu selanjutnya adalah NDVI clip table untuk membatasi data NDVI ke wilayah yang ditentukan dalam tabel yang sudah kita masukkan tadi SAP-nya. Lalu selanjutnya adalah NDVI 2 sama dengan image 1 where ndvi.gt -1 and ndvi.lte 0. Lalu ini untuk digunakan untuk mendefinisikan nilai citra tersebut, di mana paling bawah adalah minimal 1 hingga ke 0, lalu lanjutkan lagi 0 ke 0,033, lalu lanjut lagi 0,33 sampai 1. Lalu var ndvi 2 sama dengan ndvi 2.clip. Nah, seperti langkah sebelumnya, jadi hasil klasifikasi tadi yang sudah kita masukkan angka-angka -1 hingga 1 tadi, kita potong klipnya sesuai dengan wilayah yang kita inginkan menggunakan SAP tabel tadi. Lalu map.addLayer ndvi 2, di mana min-nya 2, max 4, paletnya dengan warna sky blue, blue, dan dark blue sebagai klasifikasi NDVI. Nah, di sini adalah codingan untuk sebagai style dari legenda yang akan digunakan untuk klasifikasi tadi. Pertama, di mana di var NDVI legend kita tambahkan UI panel dengan stylenya posisinya bottom left, padding 8 pixel, 15 pixel. Lalu yang var NDVI legend title sama dengan UI label dengan value NDVI legend, tulisan NDVI legend. Lalu kita kasih style bold, lalu font size-nya 18 pixel, marginnya 004 pixel 0, lalu padding-nya 0. Lalu kemudian lanjutnya ada NDVI legend.add NDVI legend title. Jadi kita membuat sebuah label dengan judulnya NDVI legend tadi, kita tambahkan ke NDVI yang panel legenda NDVI. Lalu setelah itu kita buat var make NDVI row sama dengan function color label. Lalu var NDVI color box itu dari UI label, dan kita style background colornya color, paddingnya 8 pixel, margin 0, 04 pixel 0. Lalu ada lagi var NDVI description untuk description legendanya, dan UI label, value label, style marginnya 00, 4 pixel, 6 pixel. Lalu kita kembalikan lagi return UI panel dengan widgets NDVI color box, NDVI description dengan layoutnya UI panel .layout.flow horizontal. Kita buat panelnya horizontal. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi. Kita isi, kita definisikan sebagai NDVI legend.add make NDVI row dan sky blue itu non parent air. Lalu kita ulangi lagi, yang blue itu sedang sebagai kelembaban air yang sedang. Lalu yang dark blue sedang itu untuk kelembaban air tinggi. Kemudian kita add the NDVI, kita tambahkan tuh legenda NDVI yang sudah kita buat ke mapnya dengan map.add NDVI legend. Selanjutnya kita preparasi untuk LST-nya. Yoi. Nah, di sini yang pertama untuk LST kita variasi thermal band-nya, yaitu band 10. Jadi kita var thermal band
sama dengan composite select ST B10. Lalu var LST Celsiusnya kita jadikan Celsius dulu karena dari bawahnya itu sudah menggunakan Kelvin. Jadi kita perlu kurangi 273. Kita tulis thermal band subtract 273. Kemudian kita var first terus satu LST sama dengan LST_Celsius dot clip table. Kita potong, kita filter bond lagi. Kemudian kita menggunakan SHP yang tadi sudah kita masukkan. Lalu var LST2 sama dengan image 0 where LST.gte minus 40 sampai 20 untuk sejuk, 20 sampai 30 dan 30 sampai 40. Kita klasifikasikan. Selanjutnya kita var LST2. Lalu kita definisikan tadi sebagai LST2.clip. Kita potong dengan yang tadi kita klasifikasikan, kita klik dengan SHP tadi. Lalu kita map.add layer di mana LST2 minimal 1 maksimal 3 paletnya dengan warna klasifikasi dengan yellow, orange dan merah. Dan nama LST. Lalu kita mendefinisikan legendnya sekarang. Nah, pertama ada var LST legend sama dengan UI panel. Kita buat panelnya dulu dan style bottom left 8 pixel 15 pixel. Kemudian ada var LST legend title dan UI label. Value-nya dengan tulisan LST legend. Stylenya kita buat bold 18 pixel, marginnya 0, 0, 4 pixel 0, paddingnya 0. Kemudian kita add LST legend.add untuk membuat label judulnya LST legend ke panelnya, panel legenda LST tadi. Lalu kita var make LST row sama dengan function color label. Mana var LST color box sama dengan UI label. Stylenya kita buat background colornya color, paddingnya 8 pixel, marginnya 00 4 pixel 0. Lalu var LST description. Untuk deskripsi dari legendnya, UI label, filenya label, stylenya margin 00 4 pixel 6 pixel. Lalu kita return UI panelnya di widget LST color box, LST description, layoutnya UI panel, UI.panel.layout.flow, kita buat horizontal. Lalu kita pendefinisian lagi. Untuk yang sudah kita buat tadi dengan warna yellow, kita artikan sejuk, orange dengan hangat, red dengan panas. Kita menggunakan macro lagi, seperti yang di atas. Lalu kita tambahkan LST legend tadi ke petanya. Lalu map.add LST legend. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pengklasifikasian band rasio yang tadi sudah dilakukan. Kemudian ini akan melakukan kayak pendefinisian untuk menampilkan citra yang hanya terdapat perairan. Jadi masukkan kodenya terlebih dahulu. Jadi untuk yang wilayah perairan ini menggunakan var air sama dengan ndvi.gt dengan rentang 0,1. Habis itu var air 0 sama dengan ndvi.gt-1 and ndvi.lte 0. Kemudian yang var air 1 sama dengan ndvi.gt 0 and ndvi.lte 0,33. Selanjutnya var air 2 sama dengan ndvi.gt 0,33 and ndvi.lte 1. Nah, yang bawahnya ini yang map at layer air self mass palette blue air 2015 itu untuk menampilkan citra untuk wilayah perairannya di layer seperti itu dengan algoritma NDVI. Kemudian untuk pendefinisian yang bangunan kita masukkan kodenya terlebih dahulu juga. Nah, untuk bangunan ini dengan var bangunan sama dengan ndvi.gt min 0,1 and air.iki 0. Var bangunan 0 sama dengan ndvi.gt min 1 and ndvi.lte 0 and air.iki 0. Var bangunan 1 sama dengan ndvi.gt
0 and NDVI LTI 0,1 and air IQ 0. Kemudian var bangunan 2 NDVI.GT 0,13 and NDVI LTI 0,2 and air IQ 0. var bangunan 3 sama dengan NDVI.GT 0,2 and NDVI.LTI 0,3 and air.IQ 0. Kemudian kita masukkan juga untuk ke layernya map.add layer bangunan self mask, paletnya warnanya merah dengan keterangan bangunan 2015. Yang pendefinisian bangunan ini menggunakan algoritma pemanggilan yang NDVI. Selanjutnya kita masukkan codingan untuk yang pendefinisian vegetasi. Untuk yang vegetasi di sini menggunakan var vegetasi sama dengan NDVI.GT 0,3 and bangunan.IQ 0 and air.IQ 0. Kemudian var vegetasi 0 sama dengan NDVI.GT-1 and NDVI LTI 0,03 and bangunan IQ 0 and air IQ 0. Kemudian var vegetasi 1 sama dengan NDVI.GT 0,03 and NDVI.LTI 0,15 and bangunan.IQ 0 and air.IQ 0. Kemudian var vegetasi 2 sama dengan NDVI.GT 0,15 and NDVI.LTI 0,25 and bangunan.IQ 0 and air.IQ 0. Kemudian var vegetasi 3 sama dengan NDVI.GT 0,25 and NDVI LTI 0,35 and bangunan.IQ 0 and air.IQ 0. Yang terakhir var vegetasi 4 sama dengan NDVI.GT 0,35 and NDVI.LTI 1 and bangunan.IQ 0 and air.IQ 0. Sama seperti yang sebelumnya, juga untuk memasukkan ke layer yaitu map.add layer vegetasi self mask dengan palet warna hijau dengan deskripsi vegetasi lebat 2015. Untuk yang selanjutnya, kita melakukan perhitungan luasan. Yang pertama yaitu menghitung luasan untuk vegetasi. Nah, di sini terdapat banyak luasan vegetasi untuk tiap kelasnya. Jadi vegetasi yang kita pakai ini kan ada yang dari non vegetasi, kemudian luas vegetasi yang sangat rendah, kemudian luas vegetasi yang rendah, vegetasi sedang, vegetasi, dan yang terakhir yaitu vegetasi tinggi dengan luasannya itu dengan satuannya hektar. Jadi codingan luasan yang vegetasi di sini itu dipakai untuk dapat digunakan analisis perbandingan antara luas vegetasi pada tahun 2015 dan luas vegetasi pada tahun 2022. Kemudian kita bisa memasukkan luas yang selanjutnya yaitu menghitung luas bangunan. Nah, di sini sudah muncul yaitu codingan berupa perhitungan luas bangunan yang dimana juga disesuaikan dengan kelas yang kita pakai, yaitu luas non pemukiman, kemudian luas pemukiman jarang, luas pemukiman rapat, dan yang terakhir yaitu luas pemukiman sangat rapat dengan satuan hektar juga. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan luas kelembapan air. Nah, di sini sudah muncul yaitu perhitungan luas airnya dengan menyesuaikan kelas yang kita pakai juga, yaitu pertama luas non badan air, yang kedua luas kelembapan air sedang, dan yang terakhir luas kelembapan air yang tinggi dengan satuan hektar juga. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita ekspor dan save hasil pengolahan yang sudah kita laksanakan. Jadi codingan ekspornya di sini yang pertama export.image to drive
di mana image-nya itu pendefinisian NDVI 2, deskripsinya klasifikasi NDVI, scale-nya 30, file formatnya berupa GeoTIFF. Kemudian yang NDVI juga dengan image NDVI 2, deskripsinya klasifikasi NDVI, scale 30, file formatnya sama yaitu GeoTIFF. Kemudian NDVI juga sama, image NDVI 2, deskripsinya klasifikasi NDVI. Kemudian scale-nya 30, file formatnya GeoTIFF, dan yang terakhir yaitu LST dengan image LST 2, deskripsinya LST, scale-nya 30, dan file formatnya GeoTIFF. Nah, setelah kita memasukkan semua codingan hingga terakhir yaitu berupa ekspor, bisa kita run. Kemudian kita sesuaikan dengan wilayah tempat. Kita zoom bagian wilayahnya. Jadi di layar bisa dilihat citra sebelum dilakukan untuk cloud masking-nya. Code merupakan tampilan citra di mana sudah dilakukan cloud masking. Kemudian ini bagian yang sudah di cloud masking, tetapi hanya diklik bagian wilayah bagian Magelang, yaitu Kabupaten dan Kota Magelang. Kemudian untuk pengklasifikasi NDVI-nya ditampilkan seperti layar. Kemudian ini untuk klasifikasi NDVI. Selanjutnya itu klasifikasi NDVI. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi untuk LST. Kita juga bisa memakai penampilan layer di mana untuk air, untuk perairan sendiri, kemudian untuk bangunan sendiri juga bisa, seperti di layar. Kemudian untuk vegetasi juga bisa dimunculkan di layar. Jadi untuk pengolahan, untuk perbandingan pada tahun 2022, sebagian besar codingannya sama, cuma hanya diganti pada bagian filtering date dan filtering home, seperti itu. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah atau tutorial dari pengolahan cloud masking dan band ratio dengan menggunakan software atau web Google Earth Engine. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.